Tanggal 26 Juli hari ke-208. Bacaan Yesaya pasal 44-48. Pilihan Tuhan dan jatuhnya Babel. Garis besar, Yesaya kemudian membandingkan kelemahan berhala dengan kekuasaan Tuhan atas Israel. Dari satu potong kayu yang sama, seorang tukang kayu membuat berhala-berhala untuk disembah dan sisanya dibakar. Sebaliknya, Sang Pencipta, Tuhan, telah meramalkan berabad-abad sebelumnya bahwa Kores, Raja Persia, akan menjadi alat yang ia gunakan untuk membebaskan umatnya yang tertindas. Tidak mengherankan jika Allah menegakkan hukuman atas Babel yang menyembah berhala dan menggantikan berhala-berhala itu dengan pohon dan batu yang menghormati Tuhan Israel yang Maha Kuasa dan yang Maha Kudus. Renungan harian. Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang metode unik Tuhan dalam menggunakan individu dan kejadian untuk mencapai tujuannya di dunia ini? Tuhan memanggil Gideon melalui sehelai wol basah. Lihat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36-38. Dia menegur Bileam melalui keledai yang berbicara. Lihat Bilangan pasal 22 ayat 28. Dia mengubah Yunus menggunakan ikan lapar. Lihat Yunus pasal 1 ayat 17. Dia membersihkan negerinya yang spiritual kotor dengan menggunakan sapu yang lebih kotor, orang Babel yang kejam. Dan dia menaikkan raja non-penganut untuk membebaskan rakyatnya dari pembuangan. Lihat Yesaya pasal 45 ayat 1 dan 4. Dapatkah Anda melihat tujuan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa pribadi dalam hidup Anda? Kembali ke pasal 45 dan berikan lingkaran pada frasa yang menggambarkan aktivitas Tuhan di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Catat dalam 3 kolom pada selembar kertas, dan Anda akan mendapatkan doa dan pujian yang luar biasa. Bapa, melihat bahwa Engkau telah terpercaya di masa lalu, Allah itu memperkuat iman saya kepadamu saat ini dan di masa mendatang. Tuhan dapat melakukan lebih banyak hal dalam sekejap dari yang dapat manusia bisa lakukan dalam 1000 tahun. Pendalaman. Memprediksi pembangunan kembali sebuah rumah yang belum runtuh. Yesaya pasal 44 ayat 28. Kores yang memimpin Medo Persia dari tahun 546 hingga 530 sebelum Masehi, lebih dari 150 tahun setelah ramalan khusus Yesaya tentang dia, dijanjikan sebagai orang yang akan memerintahkan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem yang pada zaman Yesaya belum rusak. Prediksi ke depan yang tepat. Yesaya pasal 45 ayat 1. Banyak ahli berpendapat bahwa penyebutan nama Kores menunjukkan bahwa bagian Yesaya ini ditulis jauh setelah kematiannya. Namun ini bukanlah satu-satunya kali di mana nama spesifik diprediksi dalam Alkitab. Lihat 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 2 untuk prediksi lainnya. Nubuat Tuhan tentang masa depan seharusnya menjadi alasan bagi Anda untuk menyembah Tuhan dan tidak meragukannya lagi. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.